Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Dalam hal ini kita akan bahas tentang EVI bagian ke-7 yang kaitannya dengan scan tool atau scanner. Nah, ini alat scannernya, nanti kita hubungkan dengan DLC. DLC ada di bawah setir ya. Baik, kita lanjut lagi. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah menggunakan scan tool? Nah, ini mari kita ikutin. Pertama, siapkan OBD scan tool ya. Ini scan toolnya udah disiapkan. Kemudian yang kedua, dengan kunci kontak off ya, hubungkan OBD scan tool ke DLC atau data link connector yang terletak di bawah setir ya. Jadi saat menghubungkan, kunci kontak harus off dulu ya. Nah, kalau sudah terhubung ya, nah kemudian baru di on kan kunci kontaknya ya. Jadi on kan kunci kontak, kemudian cek engine lamp menyala apa tidak. Nah, itu ya. Di mana adanya? Adanya di meter kombinasi ya. Itu. Kemudian kalau di on kan nyala ya, berarti itu bagus. Nah, kemudian baca diagnostiknya ya. Nah, diagnostik trouble code-nya dibaca ya. Kemudian pending DTC dan freeze frame data berdasarkan instruksi yang muncul pada scan tool ya. Kemudian catat dulu, jangan dihapus ya. Nah, kalau udah tadi di on kan, kemudian lampunya nyala, milnya, kemudian DTC-nya ikutin yang ada di scanner ya, dibaca hasilnya ya. Oke. Berikutnya ya. Nah, kemudian ini kalau umpama saja ya, tidak ada komunikasi. Jadi scan tool dengan ECM ya, Electronic Control Module, nggak ada komunikasi, maka scan toolnya dilepaskan kembali, dipasangkan pada kendaraan lain ya. Kalau dengan kendaraan lain terhubung, berarti scan toolnya bagus, nggak ada masalah. Berarti kalau tadi nggak terhubung, masalahnya bukan di scan tool tapi konektornya ya. Baik, nah nanti kalau umpama udah selesai, sudahinya gampang ya. Jadi setelah selesai pemeriksaan, di off kan aja kunci kontak, kemudian scannernya dilepas dari DLC ya. Nah, oke, itu cara masang dan cara melepas ya. Kemudian bagaimana nanti cara membacanya ya. Nah, untuk bisa membaca, kita ada kode-kode ya. Nih di OBD 2 ya, onboard diagnostic generasi 2 itu ada sistem penomoran atau kode-kode. Nah, ini ada 5 digit ya, ada 5 digit. 1 2 3 4 5. Nah, digit pertama paling depan itu peruntukannya adalah nanti kodenya BCP ya. Kemudian O. Nah, nanti kalian akan banyak ketemu dengan kode P. Kenapa? Karena P dengan power ya, powertrain, kaitan dengan tenaga mesin ini kan. Nah, sehingga nanti di depan ini akan banyak ketemu dengan huruf P. Kemudian digit yang kedua ini kaitannya dengan standarisasi ya. Nah, kalau di sini 0 berarti dasarnya adalah standar dari SAE. Kalau di sini 1 atau mungkin 2 ya, ini dari manufacturing atau dari pabriknya, dari industrinya ya. Nah, nih. Jadi nanti kalau 0 berarti standar yang dimunculkan dari SAE, kalau 1 atau mungkin 2 nanti dari manufacturing ya. Berikutnya digit ketiga. Digit ketiga itu tentang komponen-komponen kaitan dengan apa ya. Contoh digit ketiga di sini dengan angka 1. Berarti nanti kaitan dengan bahan bakar dan udara ya. Oke. Kemudian digit keempat dan kelima ini kaitan dengan kerusakannya ya. Kerusakannya apa ya. Oke, itu tentang penomoran. Mari kita lihat ya contoh. Nah, ini banyak tapi contoh saja ya. Ada kode DTC. Kolom pertama, kolom kedua itemnya. Item pendeteksian ya. Kolom ketiga itu di sini adalah muncul pendeteksian. Jadi nanti kalau Anda pakai scanner ya, kodenya ini muncul, ininya juga muncul ya. Tinggal baca, nggak usah repot-repot ya. Nah, contoh nih ada kode P0 atau
101. Berarti kalau dilihat dari tadi, P berarti tentang power, 0 berarti standarnya dari SAE, 1 tadi antara udara dan bahan bakar. Nah, ini trouble-nya 01. Berarti kalau kita lihat di sini kan permasalahannya adalah volume, maaf ya, sensor lebih dari spesifikasi atau kurang dari spesifikasi ya. Maaf ya, mass airflow, jadi aliran udara ya. Nah, ini sensor di sini melebihi spesifikasinya atau kurang. Jadi betul, 1 ini tadi kan kaitan dengan udara dan bahan bakar. Nah, di sini maaf, kaitan dengan udara dan bahan bakar ya. Contoh yang berikutnya P0102 ya. Karena ini 1 berarti masih kaitan dengan bahan bakar. 0 ini berarti standar dari SAE, P kaitan dengan power ya. Nah, kita lihat tegangan output MAF ya, jadi masuk utuh dengan MAF airflow ya. Nah, ini. Baik, kita lihat lagi ya, berikutnya yang kode lain ya. Nah, ini. Nah, ini kita lihat umpama nih P0117. P berarti power, 0 standar SAE, 1 kaitan dengan tadi udara bahan bakar, trouble-nya 17 ya. Apa C17? Yaitu sirkuit tegangan ECT, sensor kurang dari spesifikasi. Apa itu ECT? Engine coolant temperature ya. Jadi engine coolant temperature, atau kadang-kadang orang nyebutnya WTS, water temperature sensor, sama sebenarnya ya. Ini biasanya masing-masing kendaraan nanti beda-beda ya. Nah, ini untuk Suzuki ECT ya. Tapi kalau untuk Toyota biasanya water temperature sensor ya. Oke, kita lihat lagi ya. Berikutnya ya. Bagaimana kode-kode yang ini? Ini masih sama seperti tadi ya. Nah, ini nanti dibaca saja. Jadi kode-kode masih sama. Masih P0 ya. Masih P0. Baik, coba kita lihat lagi. Ya. Nah, ini P1 ya, P1. P power ya. 1 berarti standarnya dari MFG atau manufacturing. Berarti ini dan standar dari pabrik. 5. Nah, 5 kaitan dengan apa nih? Ya. 5. Kalau tadi 1 kan dengan udara dan bahan bakar. Nah, 5 kita lihat coba ya. Kita kembali ke yang tadi ya. 5. Nah, ini. Nah, oke, kita lihat. 5. Nah, ini 5 kaitan dengan kecepatan kendaraan ya, kontrol dan sistem idle ya. Oke, jadi sistem idle dan juga tentang kecepatan kendaraan ya. Nah, itu coba kita lihat yang tadi P1 ya. Nah, ini contoh nih P15. Nah, 5 kaitan dengan nih tegangan sirkuit elektrik load current ya. Jadi ada beban ya. Nah, ini untuk yang 5 ya. Kemudian juga sama, masih beban kelistrikan ya. Jadi kita lihat ini juga masih 5 sama ya. Masih power tegangan ya. Nah, ini 6 tentang apa 6? Nah, nanti kita lihat lagi ya. Baik, itu cara membacanya ya. Nah, contoh lagi. Nah, ini P2. Nah, 2 bisa masih dari manufacturing ya. Nah, ini kaitannya 1 udara dan bahan bakar. Nah, ini jadi ini masih kaitan dengan apa nih? Sinyal monitor throttle actuator output ya. Nah, ini jadi adanya di mana? Throttle actuator. Artinya throttle actuator itu ya actuator di throttle katup gas ya. Nah, ini ada masalah apa? Nah, ini ada masalah dengan ya outputnya ya, sistem kontrolnya, performanya lah ya. Oke, nah ini P2 ya. Oke, jadi itu pengkodean, kode-kode yang ada ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.